dari Bandung. Baik, Bapak-Bapak Dari dan Bandung. Ibu-Ibu. Ya. Baik, Bandung. Bapak-Bapak Ya, dan salam kenal Ibu-Ibu. semuanya ya. Ya. Oke, silakan Mbak Adel dimulai saja. Baik, selamat malam Bapak Ibu-Ibu, Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk malam ini kita akan ditemani oleh Bapak Dr. Haji Fauzan Asmara. Untuk malam ini kita akan membahas tentang preview dari Hypnolove. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau membangkitkan api cintanya kembali, ini sangat saya rekomendasi. Mantap. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum kita mulai nanti akan saya mute semuanya untuk audiensnya agar lebih mudah dalam berinteraksi saat di kelas nanti. Baik, sebelum kita memulai untuk kelas malam ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmunya bermanfaat dan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa, silakan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Silahkan Pak Fauzan Asmara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, 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 selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, izinkan saya menyampaikan rasa bahagia, rasa bangga saya dapat berjumpa Bapak Ibu semua, para pembelajar Indonesian Hypnosis Center yang dahsyat luar biasa, yang masih percaya akan adanya keindahan cinta. Ya, yang masih percaya bahwa ada cinta yang indah, ya, yang kita berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dari cinta. Malam ini kita akan bicara aplikasi hipnosis dalam urusan asmara. Ya, karena cinta adalah program bawah sadar. Kita bisa membangkitkan kembali api cinta yang sudah padam. Menyalakan lagi percikan api cinta menggelora kembali. Ya, bagi yang sering dikecewakan oleh cinta, masih ada peluang Bapak Ibu untuk mendapatkan cinta yang indah. Ya, yang sering diperdaya oleh cinta, malam ini kita belajar bagaimana cinta itu memberikan warna yang membahagiakan kita. Bagi Bapak Ibu yang sering dikecewakan oleh cinta, yang pernah ditinggal oleh sang kekasih saat sedang sayang-sayangnya, saat merasa bertepuk sebelah tangan, atau kesulitan menemukan pasangan. Ada mungkin yang memiliki trauma-trauma berkaitan dengan cinta. Malam ini akan terjawab ya, meskipun hanya preview ya. Ya, kalau ingin mendalami nanti ikut kelasnya ya, hipnosis ya, 2 hari. Biayanya juga tidak mahal ya. Tidak mahal ya, sebandinglah dengan apa yang akan didapatkan, karena ini bicara tentang keindahan cinta kita, umur kita. Ya, kita ingin sisa umur kita ya, dihabiskan ya, dengan warna yang penuh dengan cinta. Sangat dalam katanya Pak Budi ya. Baik, saya langsung share materi. Ya, saya terima kasih Mbak Adel telah mendampingi saya. Ya, terima kasih. Malam ini beliau mendampingi kita. Oke, Love Hypnosis ya, aplikasi hipnosis ya, aplikasi hipnosis di bidang cinta, di bidang asmara. Ya,
Kenalkan dulu diri saya ya kepada teman-teman yang namun di sini banyak sekali yang sudah kenal saya gitu ya. Namun izin saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Fauzan Asmara, ya dipanggil Pak Asmara boleh, ya Pak Fauzan juga boleh ya. License Instructor of Indonesian Hypnosis Center. Saya juga Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional kita IHC, Ikatan Alumni IHC, profesional asesor dan peneliti ya di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Nah, sehingga saya praktisi di bidang psikologi Bapak Ibu dan juga hipnoterapis. Wakil Ketua IKAL tahun 2022, license hipnoterapis IACT USA, kebetulan saya juga Presiden DPW PKHI Yogyakarta, Persatuan Komunitas Hipnotis Indonesia untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sudah mengenal saya, nggak usah ragu-ragu, saya berada di grup ya, hampir semua grup IHC saya ada. Silakan kalau ingin bertanya, konsultasi, silakan di grup ya, di grup besar itu bisa kita diskusi gitu ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Saya akan membicarakan tentang cinta ya. Saya ramu dari berbagai buku, berbagai hasil riset. Bapak Ibu nggak usah baca bukunya, nggak perlu membaca hasil risetnya, cukup dengarkan saya saja selama 2 hari. Ya, Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang insya Allah akan sangat berguna, bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk keindahan cinta Bapak Ibu di sesisa umur Bapak Ibu semua. Cinta tidak terjadi begitu saja ya. Cinta itu sengaja diciptakan. Kita menciptakan. Karena cinta itu adalah program pikiran bawah sadar. Baik itu diciptakan tidak sengaja di masa lalu gitu ya. Ya, meskipun sebenarnya sengaja tapi akhirnya menjadi tidak sengaja, atau dulu conscious sampai menjadi unconscious. Ya, unconscious kompeten gitu ya. Bapak Ibu tidak menyadari bahwa apapun yang berkaitan dengan cinta itu sudah terprogram di pikiran bawah. Kemudian menjadi respon-respon alami yang dilakukan oleh kita pada saat kita menerima stimuli yang berkaitan dengan cinta. Ya, di materi ini tentu tidak ada puasa, ya, tidak ada puasa, tidak ada ritual, tidak pakai mantra, ya, tidak ada mantra. Ya, dan saya jamin juga tidak pakai unsur-unsur klinik, ya, jin ya, dan sebagainya. Meskipun nanti ada materi juga tentang pelet, ilmu pelet, tapi peletnya hipnosis. Ya, peletnya pelet hipnosis. Misalnya saya bisa loh bikin siapa ya, misalnya Pak Yudi Pranoto. Ya, Pak Yudi Pranoto. Saya bisa loh bikin Pak Yudi Pranoto mikir saya terus. Ini pelet ya. Ilmu pelet tapi pakai ilmu hipnosis. Ya, tidak ada puasa, tidak ada ritual, tidak ada mantra. Gitu ya, teman-teman. Kita awali dengan 10 kunci kebijaksanaan cinta. Kebijaksanaan cinta. Ini nasihat-nasihat para filsuf ya, berkaitan dengan cinta. Kunci yang pertama, sangatlah menyakitkan mencintai seseorang, tetapi ia tidak mencintai kita. Itu sangat menyakitkan. Namun lebih mencintai, tetapi tidak memiliki keberanian untuk menyatakannya. Bagi teman-teman yang merasakan cinta, merasakan getaran-getaran cinta, ya, merasakan vibrasi ya, cinta,
namun tidak punya keberanian untuk menyatakannya, itu memang sedih sekali ya, seperti orang yang bikin kado tapi tidak pernah menyampaikan kado itu. Nah, ikuti materi love hypnosis nanti. Nanti Anda akan punya keberanian. Kunci yang kedua, hanya perlu 1 menit untuk menghancurkan seseorang karena cinta. 1 jam untuk menyukai seseorang atau 1 hari untuk mencintainya. Tetapi membutuhkan waktu seumur hidup untuk memulihkan luka-luka karena cinta. Melupakan bukan selalu berarti memaafkan, maka jangan pernah lari dari kenyataan cinta. Bagi Anda yang sudah pernah terluka karena cinta, ya, saya sarankan juga mengikuti materi ini. Ya, karena nanti ada sesi-sesi kita menyembuhkan luka karena cinta. Ada sesi ya, hipnoterapi untuk peserta. Mungkin Tuhan menginginkan kita untuk bertemu dengan orang yang tidak tepat sebelum kita menemukan orang yang tepat. Supaya ketika kita bertemu dengan orang yang tepat, kita akan sadar betapa berharganya anugerah. Ada banyak orang yang datang dan pergi dari hidup kita. Sebagian merupakan anugerah bagi kita. Sebagian lagi menjadi pelajaran bagi kita. Selama Bapak Ibu masih percaya akan adanya cinta yang indah, Bapak Ibu akan punya semangat dalam hidup. Kunci keempat, cinta adalah ketika kamu menerima seluruh kelemahan kekasihmu. Meluknya sambil berkata, apapun yang terjadi, aku tetap mencintai kelemahanmu. Dan selalu ada air mata yang menyertai, aku cinta padamu. Ya, cinta yang sebenarnya adalah, ya memang kita mau menerima ya pasangan kita apa adanya, ya, mencintai juga kekurangan dan kelemahannya. Dan selalu ada cinta. Wanita itu diuji. Wanita itu diuji saat laki-lakinya tidak punya apa-apa. Lebih diuji lagi saat laki-lakinya tidak bisa apa-apa. Apakah kalau Bapak sudah tidak bisa makan sendiri, nggak bisa makan ini, udah nggak bisa apa-apa nih, kena stroke, nggak bisa jalan, nggak bisa makan, di situ kita diuji. Kalau kita masih punya uang banyak, wah pasangan bisa cinta setengah mati itu. Coba kalau uang kita tidak ada, sudah habis, atau apa karena kita bangkrut, kolaps, PHK. Oke, ya, screen-nya mati ya. Gitu teman-teman ya. Jadi wanita itu diuji saat laki-lakinya tidak punya apa-apa. Lebih diuji lagi saat laki-lakinya tidak bisa apa-apa. Maka bapak-bapak sama istri jangan galak-galak ya. Ya. Sama istri jangan galak-galak. Ya, nanti kalau bapak sudah nggak bisa makan, harus disuapin. Kalau sekarang galak, nanti disuapinya bukan pakai sendok, Pak, pakai skop. Nanti bapak kalau sudah nggak bisa jalan, sudah berada di kursi roda, sama istri bapak nanti ya tiap hari dijemur, Pak. Jam 7 pagi dijemur, ya tapi diambilnya jam 1 siang baru diambil. Besoknya jam 8 dijemur, ya nanti jam 2 siang baru diambil, ya mampus bapak itu. Nah, makanya jangan galak-galak sama istri. Ya.
dengarkan istri, perhatikan dia, ya, penuhi kebutuhan jiwanya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Kunci kelima, benarlah bahwa kita tidak tahu apa yang kita dapatkan sampai kita kehilangan itu. Ya, tetapi benar juga bahwa kita tidak tahu apa yang hilang sampai itu ada. Maka sadarlah yang terbaik adalah yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu Bapak Ibu ya, teman-teman ya, jangan abaikan pasangan Anda, kekasih Anda ya. Anda belum tentu sanggup hidup tanpa dia. Nah, tidak ada yang tahu apa yang kita hargai itu sampai kita kehilangan. Terutama bapak-bapak yang di Zoom ini ya, bila istri bapak kasih sayang ya, yang sebenarnya ya. Ada lagunya itu Pak, ya siapa yang tahu lagunya? Lagunya Omai Rama itu. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa, kalau sudah tiada baru terasa. Weh, Pak Kiki nggak usah nangis Pak, biasa Luar aja. biasa, Master. Nanti Bapak terus berkaca-kaca membayangkan sang kekasih tiada. Genggaman kami Jangan Kiki. abaikan kekasih teman-teman ya. Ada yang mati lampu katanya. Oke. Ya, saya kira kita tidak berlama-lama di sini Bapak Ibu ya. Kunci 6, janganlah mengharapkan cinta sebagai balasan. Tunggulah sampai cinta itu bertumbuh. Kunci ke-7, ada hal yang ingin kita mau dengar dari dia, tapi dia diam 1000 bahasa. Ya, walau demikian, janganlah kamu menjadi tuli karena seorang meneriakkan cinta di hatimu. Bagi teman-teman yang masih merasa masih mencari cinta, ya cinta yang indah, ya, pasang ya semua panca indera Anda. Panca indera Anda itu dibikin lebih peka. Dan Anda akan merasakan bahwa di sekitar Anda banyak yang meneriakkan cinta padamu, namun kamu itu tidak merasa. Gitu ya. Bagi yang masih single ya, kalau udah menikah memang harus tutup ya. Tutup, sudah selesai semua ya. Sudah menikah. Nah, kalau yang sudah menikah ya bagaimana menumbuhkan lagi api cinta. Ya, bagi yang masih single ya silakan nanti panca inderanya dipasang ya, kepekaannya ditambah. Karena ternyata banyak orang di sekitar Anda yang meneriakkan cinta dan Anda mengabaikan. Ya, jangan Anda fokus pada satu pintu yang tertutup untuk Anda, sehingga Anda mengabaikan banyak pintu-pintu terbuka untuk Anda. Banyak orang yang terlalu fokus pada satu pintu yang tertutup, sehingga dia menjadi terlena, menjadi tidak menyadari bahwa banyak pintu-pintu yang terbuka di depannya. Ya, segera Anda menoleh ke tempat yang lain. Jangan menunggu pintu yang tertutup. Biarin aja. Itu ya Bapak Ibu ya. Pak Kiki itu juga begitu. Pintu-pintu yang terbuka banyak itu. Cuman Pak Kiki sudah tidak seperti itu. Kunci 8. Jangan pernah berkata selamat tinggal jika hatimu masih ingin mencobanya. Ya. Jangan pernah mengatakan aku tidak mencintaimu lagi kalau kamu tidak dapat memberikannya pergi untuk selamanya. Hati-hati juga. Ya, bagi Anda yang sedang galau, ini saya lepas apa saya pertahankan, ya coba diperiksa lagi gitu. Tapi kalau dia memang sosok manusia yang tidak layak lagi dipertahankan, dibuang saja.
Anda berhak untuk bahagia, maka tegaslah Anda berhak bahagia. Ya. Anda berhak sisa umur Anda dilalui dengan penuh kebahagiaan. Kalau dia memang bukan orang yang layak untuk dipertahankan, untuk diperjuangkan, buanglah jauh-jauh. Emang apa dunia itu selebar daun kelor. Emang cuman dia yang laki-laki. Emang cuman dia yang perempuan. Gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau dia adalah orang yang layak untuk diperjuangkan, dipertahankan, ayo kita pertahankan, kita perjuangkan. Gitu ya teman-teman ya. Ya, kunci ke-9, cinta datang kepada mereka yang masih mempunyai harapan. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang ada di Zoom ini masih mempunyai harapan. Walaupun 1001 kali mereka dikecewakan. Kepada mereka yang masih percaya meskipun mereka telah dikhianati. Kepada mereka yang memiliki keberanian untuk membangun kepercayaan. Nah, percayalah masih ada keindahan cinta untuk Anda. Kunci ke-10. Permulaan cinta adalah membiarkan dia yang kita cita menjadi diri sendiri. Ya, menjadi diri mereka sendiri. Orang berbahagia karena cinta tidak pernah memiliki seluruh apa yang mereka impikan. Mereka hanya melakukan satu hal, yaitu cinta yang cukup untuk menutup kelemahan kekasihnya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. What is love? Apa sih cinta itu? Cinta itu program pikiran bawah sadar, teman-teman ya. Setiap orang beda-beda, frame-nya beda. Bagi saya, cinta adalah, ya, menurut saya mencintai berarti, misalnya bagi saya, cinta adalah saat kita merasa nyaman bersamanya. Saat saya sedih jika dia tidak berada di sisi saya. Saat saya tergetar hati begitu menyebut namanya. Saat jantung saya berdetak lebih kencang, saat dia mendekat kepada saya. Ini contoh ya. Contoh. Tentu kalau Pak Kiki beda lagi. Bagi saya cinta adalah beda. Menurut saya mencintai berarti kita harus memperhatikan dia, penuh kasih sayang. Cinta itu bukan terus memproteksi pasangan, tidak boleh keluar, tidak boleh ini, nggak boleh gitu. Kalau menurut saya mencinta itu, malah kalau saya itu malah mendukung pasangan untuk mencapai mimpi-mimpinya. Mendorong dia untuk mencapai mimpi-mimpinya. Apa yang menjadi passion dia. Kalau Anda mencintai kemudian memprotek pasangan, kemudian nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, Anda sebenarnya bukan mencintai, itu nafsu Anda. Nafsu Anda untuk menguasai orang lain. Dan itu menurut saya bukan cinta. Nah, itu saya loh. Setiap orang beda-beda kan. Saya tahu saya sedang jatuh cinta pada seseorang saat jantung saya berdetak lebih kencang, begitu dekat itu. Oh, saya cinta ini. Saat tiba-tiba suara saya bergetar gitu ya. Tangan saya kayak tremor gitu ya. Saat berdekatan dengan dia. Saat saya tidur nggak nyenyak, makan nggak enak itu. Terus memikirkan dia, misalnya gitu ya. Nah, setiap orang tentu beda-beda. Nah, Bapak Ibu, ya nanti di kelas Zoom ya kita akan kupas ini. Kita harus tahu sih apa sih frame cinta itu dalam pikiran bawah sadar kita. Gunanya apa kita tahu frame ini? Jangan-jangan ada frame tentang cinta di bawah sadar kita yang tidak memberdayakan kita, yang merugikan kita, gitu. Atau sebuah frame atau sebuah belief tentang cinta yang bersifat patologis. Patologis itu merugikan diri, merugikan orang lain. Atau neurosis yang membuat kita cemas, gelisah. Nah, ini unconscious response ya. Cinta itu pikiran adalah program bawah sadar, itu unconscious response. Teman-teman semua, ya dimensi bawah sadar itu ada beberapa. Yang pertama belief. Belief itu kumpulan keyakinan yang dimiliki seseorang terkait sesuatu dan dirinya. Apa yang diyakini sebagai benar,
apa yang salah, itu belief. Hipnoterapis harus paham ini. Ya, jangan Anda langsung main sugesti. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, Bapak Ahmad Kusnandar menjadi ini. Ya, itu Anda langsung masuk ke behavior. Anda harus otak-atik dulu beliefnya Pak Ahmad Kusnandar. Ya, saya membantu orang-orang yang kena paham radikalisme untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Saya nggak langsung begini, mulai sekarang dan seterusnya, Anda berkomitmen untuk kembali ke Ibu Pertiwi, kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik. Nggak begitu, saya berubah beliefnya dulu. Belief dia tentang kehidupan beragama, tentang jihad. Karena ada potongan-potongan ayat Al-Quran yang dimasukkan di otak para radikalisme ini. Ada belief-belief yang memang ditanamkan oleh orang kepada dia, sehingga dia berani bawa bom. Dia yakin pasti masuk surga, di sana ada 1000 bidadari dan sebagainya. Itu belief. Belief yang saya otak-atik dulu. Belief itu saya otak-atik. Saya masuk ke pikiran bawah sadar, ya terus baru beliefnya itu yang saya ambil, saya ganti dulu. Kalau Anda sudah mengatakan mulai sekarang dan seterusnya, itu Anda sudah masuk ke wilayah behavior, pada wilayah perilaku. Beliefnya ya itu harus di otak-atik. Nah kalau beliefnya udah di otak-atik, nah nanti baru kita masuk kepada contoh nyata perilakunya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Itu kira-kira gitu ya. Orang gemuk, ya jangan langsung mulai sekarang dan seterusnya Anda makan ini gitu ya. Nggak ada gunanya itu, tetap gemuk aja. Yang kita perlu cari adalah belief dia tentang konsep gemuk itu gimana. Sebab ada orang konsep gemuk itu sehat, gemuk itu seksi, gemuk itu makmur. Ya, gemuk itu seperti orang kaya. Ya, turun dari mobil kalau kurus dikira supir ya, tapi kalau gemuk dikira bos. Ya, belief-belief kayak gitu tuh harus dilihat gitu ya, teman-teman ya. Nah, baru values, apa yang kita anggap penting. Ini juga di pikiran bawah sadar. Jadi setelah belief, kita otak-atik values-nya. Ya, apa yang kita anggap penting dalam hidup. Baru meanings, setelah itu frames of references. Frame-nya bagaimana? Baru masuk ke habit, tindakan seseorang yang diulang-ulang. Ya, mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun. Baru masuk ke basic need and instinct. Nah, ini kebutuhan orang yang sama ya. Manusia itu membutuhkan ini. Semuanya sama membutuhkan. Karena ini adalah insting. Kebutuhan dasar manusia. Ya, saya suami, saya punya istri, Bapak Ibu. Tentu saya juga ingin dihargai. Saya ingin didengar, dipuji, dipeluk, disentuh, diterima apa adanya. Dibantu mencapai mimpi, dimengerti, dituntun, dipedulikan, merasakan intim, diperlakukan spesial. Jangan bapak-bapak dekat suami, jangan bapak dekat istri hanya karena hanya ingin intim. Kalau mau berhubungan seksual baru dekat istri, baru meluk-meluk. Kalau enggak pernah dekat. Istri tidak merasakan keintiman. Ya, istri perlu didengar, disentuh, dihargai, gitu ya. Suami juga begitu. Saya yakin ya Bapak Ibu akan mendapatkan pasangan, tidak akan pindah ke lain hati. Pasangan Anda akan menjadi orang setia ya. Selama basic need and instingnya ini Anda penuhi. Rata-rata orang selingkuh itu karena ini nggak terpenuhi. Ya, suami kalau istri ngomong, ngobrol, diabaikan, nggak didengerin. Istri ngoceh, nggak didengerin, dicuekin. Istri merajuk, nggak diabaikan. Istri mau curhat, ya, diabaikan. Padahal itu kebutuhan dasar, nggak bisa di apa? Bisa ditahan ya, Bapak Ibu ya. Sama dengan Bapak mau pipis, mau BAB, merasa dihargai, dipeluk, disayang, gitu ya. Nah, kalau ada wanita yang tidak mendapatkan kebutuhan dasar itu dari suami, terus kemana kira-kira dia mencari
dia tidak mencari, tapi kebetulan di kantor ketemu Pak Puryanto gitu. Kebetulan ketemu Pak Puryanto. Nah, Pak Puryanto kok mau dengerin cewek ini gitu, dengerin ngobrol, lama-lama deket. Ya, ketemu Pak Kris. Terus mau dengerin, selesai sudah. Ada suami yang di rumah nggak dihargai, diabaikan, ya, tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya. Ketemu Pak Kris nyambung master katanya, betul. Ya Pak Putu. Ketemu Pak Kris mau dengerin, selesai. Nah, kalau wanita itu selingkuh kan emosinya dulu selingkuh. Ketemu Pak Kris, ngobrol, lama-lama kangen sama Pak Kris, pengen ngobrol lagi. Lama-lama makan bareng sama Pak Kris. Lama-lama keluar bareng jalan-jalan sama Pak Kris. Lama-lama pengen ketemu lagi jalan-jalan sama Pak Kris. Lama-lama selesai. Nah, Lama-lama ya, selesai. selesai. Pak Kris tuh masih polos ya, opo-opo lolos. Polos, opo-opo lolos. Karena wanita itu selingkuh itu. Wanita kalau selingkuh itu emosinya dulu selingkuh. Beda dengan buaya-buaya di Zoom ini nih. Nggak pakai emosi, udah tertarik fisik jadi. Usah pakai emosi-emosi, wes langsung aja wes tembak, jedar gitu kan. Racun. Tapi kalau wanita harus dekat dulu, Pak. Saya bicara wanita baik-baik, Pak ya. Wanita baik-baik, agamanya baik. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya, saya lanjutkan. Ini program bawah sadar ya, basic need and instinct ini tolong Bapak Ibu perhatikan ya. Ini harus terpenuhi nih. Kalau nggak dipenuhi Bapak Ibu, ini it ya. Kalau dalam Sigmund Freud itu akan membagi tiga. Ada it, ada ego, super ego. It itu adalah pleasure principle. Prinsipnya adalah pleasure. Ya, accomplishment orientation. Orientasinya adalah ini harus terpenuhi. Ya, harus tersalurkan. Dan prinsipnya adalah pleasure. Cuman ini nanti ada ego itu akan menguji apakah ini realistis dilakukan. Nah, nanti ada super ego juga yang ngerem. Tapi basic need and instinct ini sangatlah diperlukan. Ya, Bapak Ibu ya, nggak peduli ya. Ini siapa Anda? Apakah Anda jenderal? Apakah Anda istri jenderal? Apakah Anda apakah Anda istri pejabat? Apakah Anda pejabat? Apakah Anda adalah apapun? Kalau basic needs and instinct ini nggak terpenuhi, dia akan mencari penyaluran. Triangular theory of love, ya Bapak Ibu. Yang pertama intimacy, ada passion, ada commitment. Ya. Intimacy, elemen emosi berupa kehangatan, kepercayaan, trust. Dan keinginan untuk berdekatan, bersentuhan, dan membina hubungan. Passion itu elemen emosional berupa api gairah yang menggelora. Komitmen itu elemen kognitif berupa keputusan untuk membangun dan mempertahankan hubungan, itu komitmen. Cinta itu mengandung tiga ini Bapak Ibu. Nah, gabungan dari tiga ini menghasilkan beberapa praktek, ya, beberapa kemungkinan, ya, hubungan Bapak Ibu dengan lawan jenis. Ya, teman-teman ya. Yang pertama, ada orang tanpa ikatan apapun, tanpa cinta ya. Hubungan sepintas tidak mengandung komponen cinta. Nah, ada yang sebatas suka menjadi teman ngobrol ya. Intimasi tanpa komitmen dan gairah. Ngobrol. Misalnya saya ngobrol dengan siapa?
jangan saya lah. Misalnya Pak Pur, saya nyebut Pak Pur aja lah, karena Pak Pur nggak punya istri ya, jadi bebas saya nyebut. Nah, misalnya Pak Pur ngobrol sama si siapa Siti misalnya itu ya. Ya, sebatas ngobrol, nggak ada apa-apa, ya suka aja ngobrol. Ada namanya tergila-gila jatuh cinta. Tergila-gila jatuh cinta itu pada pandang pertama tanpa keintiman dan komitmen. Jadi misalnya aku ketemu Adele ya, tahu-tahu aku jatuh hati pada pandangan pertama. Ya udah tergila-gila aja ya, sama dengan orang punya apa namanya, punya apa eh, eh, idola ya. Wah, ketemu idola kan langsung itu ya, tergila-gila itu. Tapi di situ tidak ada keintiman, tidak ada komitmen. Gairah nggak ada. Ada cinta kosong, ada unsur komitmen tetapi kurang intim dan kurang gairah. Biasanya terjadi pada suami istri yang tidak bisa menjaga keharmonisan kemesraan bersama pasangannya. Itu kosong. Berada dalam satu rumah, ya, ada komitmen untuk terus ya berada dalam mahligai pernikahan, perkawinan. Ya. Tapi di situ sudah tidak ada keintiman, tidak ada gairah. Tetap dalam satu rumah. Alasannya adalah karena anak. Ya. Jangan sampai anak tahu, jangan sampai anak jadi korban, ya, jangan sampai tetangga kanan kiri tahu, jangan sampai handai tolan tahu, karena kalau kita bercerai, kita pisah, itu aib atau sesuatu yang memalukan. Maka ini namanya cinta kosong. Ya. Dan kasihan loh kalau Anda berada pada situasi seperti ini. Ya, Anda harus tegas. Ya, sudah nggak ada intim, nggak ada gairah, gitu ya teman-teman ya. Ini cinta kosong dan banyak sekali orang terjebak pada hubungan yang seperti ini. Ada juga romantic love. Romantic love itu hubungan intim yang menggarahkan tetapi kurang komitmen. Sehingga pasangan yang jatuh cinta romantis ini terbawa secara fisik dan emosi tapi tidak mengharapkan hubungan jangka panjang sampai pernikahan. Ya, biasanya terjadi pada kasus-kasus perselingkuhan. Hubungan intim, ya, ada gairah tapi nggak ada komitmen. Memang nggak ada komitmen. Kita hubungan begini nggak ada tujuan bahwa nanti kita akan berumah tangga gitu ya. Ya kita nikmati aja, kita nikmati keintiman kita nikmati gairah kita gitu ya. Tapi kita tidak ada komitmen apapun untuk berada dalam satu ikatan pernikahan, ikatan perkawinan atau ikatan hubungan jangka panjang. Ada yang seperti ini ya. Ada juga yang namanya pertemanan. Hanya sebatas intimasi dan komitmen tanpa gairah. Biasanya ini pasangan yang sudah padam api cintanya. Ya, pasangan yang sudah menikah selama 20 tahun, 15 tahun, ada yang 10 tahun ya. Akhirnya pasangan itu kayak teman. Pasangan kayak teman. Pasangan itu kayak ya teman. Anda sudah tidak memiliki gairah api cinta yang menggelora. Anda dekat makan bareng, jalan-jalan atau apa, ada komitmen ya. Tapi nggak ada api cinta, nggak ada. Ya, ini biasanya terjadi pada orang yang sudah lama menikah, ya, menikah lama dan bareng terus itu. Nanti saya kasih tips ya, bagaimana meningkatkan lagi, membuat api cinta Anda menggelora kembali. Nah, itu maksudnya apa ini? Ya, oke. Ya, pertemanan ini nanti kita bicarakan khusus ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang sudah menikah lama dan sudah tidak ada gairah cinta. Ada cinta bodoh, ada gairah dan komitmen namun tidak intim. Ya, ya biasanya orang yang terburu-buru berkomitmen ya, menikah terus ya buru-buru ya, tengkar terus itu. Tengkar terus. Sehingga nggak dekat. Sehingga kalau ketemu hanya untuk berhubungan seks aja. Ketemu berhubungan seks habis itu tengkar lagi.
Yang terakhir adalah cinta yang sempurna. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di Zoom ini diberikan Allah diberikan Allah karunia untuk bisa menikmati manisnya, lezatnya, nikmatnya cinta yang sempurna. Di sana Bapak Ibu menemukan keintiman, ada gairah dan ada komitmen. Betul-betul keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan. Ya, bagi Bapak Ibu, bagi ibu-ibu yang merasakan bahwa ada suami yang mungkin pernah ada salah, pernah punya menyakiti ibu ya, maafkan Bapak ya. Ya, insya Allah Bapak sudah taubat, sudah menyadari kesalahannya, dan biasanya pria yang seperti ini kalau kembali ke keluarga ada potensi untuk betul-betul menjadi pasangan yang ideal untuk ibu semua ya. Demikian juga Bapak kalau ada istri yang pernah bersalah ya. Selama istri ini kemudian taubat, kemudian mau kembali dan menunjukkan kesungguhan, terima dia. Karena dia juga berpotensi menjadi pasangan yang ideal. Itu ya Bapak Ibu. Karena mencari pasangan yang sempurna sekali agak susah, yang agak sulit. Sulit ya. Tapi percayalah bahwa meskipun dia pernah bersalah, kalau kita maafkan, nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah nggak usah ya diungkit-ungkit, karena pria juga dimaafkan tapi diungkit-ungkit terus juga nggak seneng juga ini. Setiap kali marah diungkit, setiap kali marah diungkit. Gitu. Kalau memang dimaafkan, maafkan, terima gitu ya. Dan layani, berikan suami ibu apa yang dia butuhkan. Demikian juga Bapak terima lagi istri, berilah istri apa yang dibutuhkan. Basic need and instingnya itu Bapak Ibu berikan. Nah, di material of hypnosis Bapak Ibu, saya juga akan bicara falling in love, unconscious response. Itu natural desire. Maksudnya apa natural desire? Ada dua insting dasar makhluk hidup ya, survival dan reproduksi. Survival dan reproduksi. Sperma itu berlimpah dan memiliki peluang besar. Ya, dan sel telur itu terbatas hanya sekali sebulan. Itu ya Bapak-bapak, sperma itu keluar itu berjuta-juta itu. Pak Arzadis itu meskipun seusia Bapak, itu setiap hari 89 juta sperma keluar Pak pagi hari. Pak. Ya. Pak Ahmad Kusnandar tuh meskipun seusia Bapak, itu setiap hari masih ada produksi sperma Pak. Berjuta-juta ya. Ya, apalagi yang masih usia-usia 30-an ya. Malam hari 88 juta, pagi hari 89 juta sampai 90 juta sperma aktif. Dan itu berlimpah, Pak. Itulah kenapa kok pria itu kemana-mana ingin membuai aja, karena berlimpah gitu. Setiap ketemu wanita terus pengen dibuai gitu ya. Karena berlimpah. Nah, itulah kenapa kok pria juga nggak butuh emosi lah untuk membuai gitu ya. Nah, itulah. Alhamdulillah, tapi kita punya norma agama ya, punya super ego itu ya, ada nilai-nilai. Tapi sebenarnya secara naluri ya, pria tuh ingin membuai siapapun. Karena spermanya berlimpah. Gitu. Kayak siapa namanya? Misalnya teman-teman yang ada di Zoom ini lah. Loh, video saya mati ya, maaf. Nggak sengaja. Maaf Mbak Adel, ya video saya mati. Jadi ya, sperma itu berlimpah Bapak Ibu ya. Cuman sayang sekali di antara orang-orang di Zoom ini meskipun spermanya berlimpah setiap hari keluar 89 juta sperma, sayang sekali banyak yang nggak digunakan. Banyak yang nggak digunakan, akhirnya apa ya, diserap lagi oleh tubuh atau keluar lewat mimpi ya. Ya, tapi sebagian lagi mungkin spermanya betul-betul
dilepas itu lebih sehat ya Bapak Ibu ya, silakan dilepas ya Pak Ahmad Kusenandar, Pak Arzades ya, lepas Pak ya. Nah, itu lebih sehat ya untuk diri, untuk jantung ya, untuk kesehatan ya. Jangan dipendam, apalagi yang muda-muda kayak Mas Hengki itu bisa sehari bisa 2 kali 3 kali itu. Dan sperma itu, hebatnya sperma itu begini Bapak Ibu, begitu dilepas ya itu dalam waktu 4 jam itu udah balik lagi, penuh lagi, ngisi lagi gitu ya. Oh, nggak tampak ya? Ya, itu teman-teman ya. Nah, sel telur itu terbatas Bapak Ibu. Sel telurnya terbatas. Ya, sel telur itu terbatas. 1 bulan hanya sekali. Begitu sel telur sudah matang, ya, sel telur melakukan perjalanan ya, lewat tuba falopi ke uterus. Ini perjalanannya 2 minggu ya Bapak Ibu. Selama melakukan perjalanan, sel telur ini siap untuk dibuai. Nah, teman-teman ya, siap untuk dibuai. Sehingga sel telur yang melakukan perjalanan ke uterus ini, saat menjalani perjalanan, itu wanita menjadi glowing ya, wanita jadi glowing, genit, menjadi suaranya menjadi berbeda gitu ya. Nah, orang bilang masa subur lah. Maka kalau Bapak Ibu melihat Mbak Adil kok tiba-tiba genit, glowing, ceria gitu ya. Nah, itu lagi masa subur itu sel telurnya butuh untuk dibuai. Nah, karena memang wanita itu kalau sudah mulai menarik perhatian gitu ya, perhatian pasangannya ya itu memang menarik sperma tuh, ayo buai saya gitu ya. Nah, sayang sekali juga banyak ya sel telur ini lewat tapi nggak dibuai gitu. Terutama bagi yang LDR-an ya, long distance relationship. Ketemu pulang ya sudah kondisi nggak masa subur. Pada saat masa subur di luar kota gitu, nggak ketemu gitu. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu, sel telur yang terbatas ini hanya sebulan sekali membuat wanita itu menjadi pemilih. Kalau sperma tadi berlimpah ya, berlimpah dan ya ya kemana-mana ingin membuai lah gitu ya, karena saking berlimpahnya. Tapi kalau wanita kebalikannya, saya punya telur ini terbatas ya, jumlahnya terbatas ya, dan hanya sebulan sekali, maka saya milih-milih siapa yang membuai telur saya. Maka wanita akan memilih pria yang dia cinta, pria yang punya tanggung jawab, punya masa depan, dan dia cinta, dan pria itu mencinta dia, dan juga mau stay bersama membesarkan anak. Sebab kalau wanita ini sembarangan memilih sperma yang membuai, yang menderita si wanita ini akan membesarkan anak sendirian, akan membesarkan anak dengan penuh kesulitan karena salah dalam memilih pria yang membuai sel telur. Itu ya teman-teman ya, selektif ya. Ibu-ibu, mbak-mbak yang belum menikah di sini, selektif memilih siapa yang membuai ya. Kalau salah pilih, wah itu menderita ya. Pilihlah pria baik-baik ya. Pria baik-baik tuh contohnya kayak Mas Hengki Surya Prawista itu. Master Hengki itu baik-baik. Wajahnya udah kelihatan lah baik. Saya termasuk yang baik juga ya. Mas Kris, Pak Kris, baik ya. Yang ada di Zoom ini baik semua aja lah. Oke, baik semua. Pilih yang baik-baik. Men, pria itu concern pada wanita sehat dan cantik yang bisa memberikan keturunan. Sementara woman concern pada pria yang cerdas, kuat, dan baik, dan punya masa depan. Men itu, pria itu mengumbar dan mudah tertarik pada wanita cantik. Ya, sementara wanita selektif memilih siapa yang membuai sel telur. Kalau tidak hati-hati, maka dia akan menderita. Gitu ya. Itu secara alamiah. Dua insting dasar makhluk hidup. Bapak Ibu di materi ini ya, di materi love hypnosis Bapak Ibu ya, kita cuma coba mengintrodusir peserta itu termasuk pecundang cinta enggak?
Ya. Apakah Anda adalah orang yang merasa tidak layak dicintai? Berarti Anda pecundang. Apakah Anda seringkali dihianati dan ditinggalkan orang yang Anda cintai karena mereka selalu menemukan orang yang lebih baik dari Anda? Berarti Anda itu pecundang cinta. Anda nggak ngerti ilmu cinta. Orang yang sudah dekat sama Anda kok kemudian lepas dari Anda, berarti Anda nggak paham tentang cinta. Anda nggak paham tentang tadi basic needs ya, tentang apa yang disukai, apa yang harus Anda sediakan, bagaimana menyalakan, bagaimana memelihara cinta ya, bagaimana menumbuhkan cinta. Apakah Anda menganggap seseorang hanya akan mencintai Anda jika Anda telah memenuhi syarat? Apakah Anda takut jatuh cinta dan takut menjalin hubungan cinta? Apakah percintaan Anda hanya kumpulan drama tragedi yang menjanjikan kedukaan tak berujung pada Anda? Berarti Anda nggak bisa memperlakukan pria Anda dengan baik, ya, pasangan Anda dengan baik, sehingga dia tidak bisa stay dengan Anda. Ya, Anda Anda jangan dulu menyalahkan pasangan Anda. Barangkali Anda yang toxic people. Barangkali Anda yang nyebelin gitu. Jangan buru-buru, wah saya begini karena dia begini. Ya, ya kadang orang itu begitu karena adalah merupakan respon dari Anda. Ya, saya begini karena saya merespon istri saya misalnya yang melakukan begini, yang begini gitu. Ya, jangan terburu-buru menyalahkan pihak lain. Anda introspeksi diri. Apakah Anda tidak bisa mengendalikan perasaan Anda sendiri saat mencintai seseorang, sehingga Anda seringkali teraniaya dalam hubungan cinta? Anda sering teraniaya. Berarti Anda belum tahu ilmu cinta. Anda bucin ya, budak cinta. Anda selalu available untuk pasangan Anda. Anda nggak perlu terlalu available untuk pasangan Anda. Ya, Anda mau cintai dia, melayani dia, menyayangi, ya, menjaga kehormatannya dan seterusnya, tetapi tanpa harus Anda kayak orang yang tergila-gila ya, atau orang yang terus available ya, yang membiarkan dia menyakiti Anda, menganiaya Anda. Apakah ada orang yang hanya bisa berkata ya untuk apapun yang pasangan atau pasangan Anda katakan? Selalu iya, iya, iya. Anda nggak mampu menolak. Anda pecundang. Apakah Anda tipe orang yang akan selalu berkorban apapun demi mendapatkan cinta? Anda itu pecundang. Pecundang. Apakah Anda selalu kewalahan menghadapi pasangan Anda? Kewalahan melakukan komunikasi dengan pasangan. Dan berarti harus belajar juga di sini. Apakah Anda harus selalu berteriak-teriak dan menangis untuk mendapatkan perhatian dan pengertian dari pasangan Anda? Apakah Anda menjadikan pasangan Anda ratu yang membuat Anda mengizinkannya memerlukan apapun, memperlakukan Anda seperti apapun? Anda menjadi keset bagi dia. Banyak pria yang jadi keset bagi istrinya. Dan Anda tidak berani bersikap. Apakah Anda bisa mengendalikan pada siapa Anda jatuh cinta dan pada siapa Anda tetap menjalin hubungan cinta dengan pertimbangan yang rasional? Apakah Anda pengemis cinta? Apakah Anda? Dia nggak tahu. Wallahu alam. Ya. Seperti apa kehidupan cinta Anda? Itu ya teman-teman ya. Nah, beberapa aturan dalam materi ini Bapak Ibu ya. Aturan pertama, cinta bukan soal hati, tapi cinta adalah program pikiran bawah sadar. Bahkan istilah hati yang biasa kita gunakan juga adalah program pikiran bawah sadar. Kedua, Anda bisa memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda saat Anda telah tahu bagaimana cara kerjanya. Anda bisa program ulang. Nah, nanti permainan cinta dimulai dari permainan pikiran Anda, inner game, dan diekspresikan keluar. Jadi kita mulai ke diri sendiri, baru keluar. Sehingga nanti pada materi ini, nanti ada sesi terapinya. Ya. Terapi apa? Ya, terapi ya, Anda memprogram ulang. Ya. Cinta-cinta, program-program cinta yang memberdayakan dalam pikiran bawah sadar Anda. Ya, dalam materi love hypnosis juga teman-teman nanti saya pandu, saya akan suntik ya, di pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda adalah magnet cinta bagi siapapun yang Anda kehendaki. Wah keren ini, Anda hanya dapatkan di materi ini ya, Anda akan menjadi magnet cinta bagi yang Anda kehendaki. Ibu Erlina Daul ya, nanti dijawab Bu ya.
Kalau yang bersifat pribadi mungkin dijawab secara pribadi. Kalau Ibu nggak keberatan, saya jawab di sini. Ibu pelet. Anda tidak bisa memaksa diri Anda atau orang lain berubah. Ya. Merubah orang nggak bisa, sulit ya. Maka Anda rubah dari diri Anda dulu ya. Aturan kelima, senjata ampuh untuk melakukan pemrograman pikiran bawah sadar adalah dengan menggunakan bahasa hipnotik, hypnotic language pattern ya. Nanti bagaimana sih membuat pasangan itu melakukan sesuatu hal gitu ya. Kita tidak perlu menghipnotis secara formal ya. Kita pakai bahasa-bahasa hipnosis terselubung. Tapi bukan hipnosis terselubungnya seperti Bapak Andri Hakim, enggak ya. Hipnotis terselubung kalau saya itu hipnosis terselubung untuk urusan cinta. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tatapan mata, dengan sentuhan, dengan bahasa tubuh kita. Oke. Wah, ini nanti saya jelaskan saat kelas saja ya, hormon-hormon cinta ya, Bapak Ibu ya. Hormon-hormon cinta. Ini waktunya sudah ya, ada beberapa unsur di otak kita yang off karena cinta. Yang pertama amigdala off karena dipenuhi oleh dopamin. Sehingga amigdala ini mengendalikan ketakutan ya. Sehingga Anda kalau jatuh cinta itu nggak ada rasa takut gitu. Ya, mid temporal cortex juga dipenuhi oleh hormon dopamin. Ini yang mengontrol negatif emotion, frontal lobe-nya juga, posterior cingulate-nya juga. Nanti saya akan jelaskan cara kerjanya sehingga Anda bisa tahu ya. Kemudian saya akan jelaskan tentang hormon-hormon cinta ya. Hormon-hormon cinta yang harus ada. Gitu ya. Ya, saya jelaskan ya, feromon itu hormon pembawa sensasi. Saat terpikat, tubuh mengeluarkan aroma khas yang apabila ditangkap oleh indera penciuman, pasangan akan memunculkan emosi gairah dan intim. Ini feromon. Feromon itu keluar dari ketiak ya, Bapak Ibu ya. Oke, bagi ibu-ibu yang tidak ingin tidak ingin korban feromon, kalau ada pria yang mendekat, ya, misalnya ibu didekati cowok ini, cowok datang ke ibu ya, jaga jarak Bu, ya karena kalau pada jarak setengah meter saja feromon itu sudah tercium. Usahakan kalau cowok mendekat, ibu menjauh, jangan biarkan dia terlalu dekat. Ya, kalau jarak setengah meter aja, 46 cm ya itu teorinya begitu, 46 cm, tapi setengah meter aja kan 50 cm ya. Setengah meter berapa? 60, 30 ya? 30. Dalam jarak 46 cm itu aroma feromon tuh bisa tercium. Sehingga usahakan ibu menjaga jarak dengan orang yang gak ibu kenal atau siapapun yang bukan orang dekat ibu, bukan suami gitu ya. Jangan dekat-dekat. Ya, kalau Pak Arsadis kok mendekat pada jarak ini, segera menjauh. Mendekat, menjauh. Kalau ibu biarkan Pak Arsadis berada di zona itu agak lama, saya khawatir terpengaruh oleh aromanya ini gitu ya. Khawatir. Ada oksitosin, hormon ini terus meningkat selama berpelukan dan bercumbu, menyebabkan munculnya ikatan emosi yang kuat, hubungan erat dan kasih sayang. Kalau saya biasakan meluk istri saya, itu tiap hari saya peluk ya. Mau berangkat kerja, pulang kerja. Ya, saat di tempat tidur ya meskipun sebelum tidur ya pelukan dulu lah. Bangun tidur peluk lagi. Ya, meskipun berpelukan ini ibu-ibu jangan jangan ini meluk mau mengajak hubungan seksual, enggak. Meluk itu tidak harus kita mengajak hubungan seksual. Meluk itu ya kita ingin merasakan hormon oksitosin ini, karena oksitosin ini menyenangkan sekali ya Bapak Ibu. Ada ikatan emosi yang kuat. Sering-seringlah pelukan. Sering-sering pelukan ya. Setuju ya? Bagi bapak-bapak yang sudah menikah, ya usahakan melihat buah dada ya.
Melihat buah dada sehari paling tidak sekali lah minimal. Lihat buah dada istri ya, jangan buah dada orang lain. Karena itu menenteramkan ya. Kalau Bapak pegang, Bapak menenggelamkan kepala Bapak di sana, itu lebih menyehatkan lagi. Menyehatkan Bapak dan menyehatkan Ibu. Ya. Silakan dicoba. Malam ini bolehlah coba. Tiap hari sekali Pak ya, minimal ya. Dan tidak harus dalam pengertian harus berhubungan seksual juga enggak. Ya. Tapi kalau kemudian kok tertarik ingin berhubungan seksual ya itu bonus, dilanjutkan aja ya. Itu menyehatkan. Ya, prianya sehat, ya wanitanya juga sehat ya. Silakan dicoba ya. Vasopressin hormon komitmen. Kemudian dopamin, neopeneprin. Neopeneprin itu keren ini. Inilah yang memompa darah ke seluruh organ tubuh sehingga siap melakukan dan menerima serangan. Gara-gara hormon neuropeneprin ini, Bapak Ibu, yang pria jadi berereksi ya. Dia jadi ereksi karena darah mengalir ke penis ya. Yang wanita pipinya jadi memerah, bibirnya menebal karena banyak darah, ya pipi merona merah, ya buah dada lebih kencang, puting susu lebih keluar ya. Vagina juga terjadi lubrikasi ya, klitoris menjadi lebih menonjol, vulva juga penuh dengan darah dan seterusnya. Di sini terjadi persiapan untuk melakukan hubungan seksual. Ini hormon ini kan ini harus harus dilatih untuk sering-sering keluar gitu ya, Bapak Ibu ya. Latih. Sebab kalau lama-lama nggak dilatih ya bisa juga mogok dia, nggak keluar ya hormonnya. Gitu ya teman-teman ya. Wah ini pembicaraan 17 tahun ke atas ya. Mudah-mudahan tidak ada yang usianya di bawah 17 ya. Semua udah 17 ya. Coba di Zoom ini di chatting ya. Di chatting ada nggak yang di bawah 17? Kalau ada yang di bawah 17 tahun saya harus batasi ini pembicaraan. Oh, 40. Ya ya ya. Ya ya ya. Oke. 41. Oh, 36. Oke. Wah, berarti aman ya? Aman. Pak Lutfi 50. Waduh. Iya, 17, Masya Allah. Minta maaf ya Pak Arzades ya, udah 17 kan. Saya baru 15 Master. Waduh, enggak lah kalau Pak Joko mana ada 15. Iya, ya saya yakin iya 39 baik Ibu Erlina 54. Oke. Sehingga teman-teman Zoom Love Hypnosis ini syaratnya harus sudah dewasa ya. Nanti Mbak Adel bisa lihat ini. Kalau pesertanya masih di bawah umur jangan Mbak, karena love hypnosis itu bicara pembicaraan orang dewasa ya. Oke, teman-teman, nanti saya akan bicara juga 20 tanda cinta mulai meredup ya. Biar teman-teman tahu, oh pasangan saya nih mulai meredup nih cintanya gitu. Saya beritahu ada 20 tanda cinta mulai meredup. Ya, kemudian saya juga akan bahas tentang mata ya. Mata adalah jendela jiwa, Bapak Ibu. Kalau Anda ingin melihat pasangan itu cinta apa enggak, cukup lihat matanya. Pandang matanya, maka biarkan mata itu yang memberitahu Anda apakah dia cinta apa enggak sama Anda. Itu ya. Oke. Wah, ini keren ini. Bicara tentang mata ini keren. Kita ulas agak panjang ini ya. Bagaimana melihat cinta dari mata. Karena mata itu nggak bisa berbohong ya Bapak Ibu ya. Ya, man lie, woman lie, tetapi mata tidak bisa berbohong. Mata itu jendela jiwa. Ya, mata itu sangat jujur. Ya, ya. Bapak Ibu nanti saya ajari melihat cinta di mata pasangan hanya dengan melihat matanya. Aku cinta kamu deh, sayang kamu, lihat matanya. Alah bullshit, omong kosong loh. Tapi ada pria yang nggak ngomong cinta, nggak banyak macam-macam, nggak banyak ngobrol apa namanya, gombal. Tapi Anda melihat cinta itu di mata suami Anda atau di mata pasangan Anda. Itu ya.
kawan-kawannya. Oke, nah ya kemudian nanti di materi love hypnosis ini juga Bapak Ibu saya bicara tentang tahapan-tahapan orang falling in love ya. Baru saya bicara tentang the 7 second lovers ya. Bagaimana Anda membuat jatuh cinta orang lain hanya dalam waktu 7 detik. Ya, ini hasil riset dari Princeton University ya. Bapak Ibu ya. Dari Princeton University. The 7 second falling in love. Ya, falling in with you. Ya, bagaimana sih kita dalam waktu 7 detik membuat orang itu tertarik pada Anda. Doyan ya, suka gitu ya. Ya, ini saya jelaskan juga. Kemudian kemudian saya juga akan bicara tentang ramuan-ramuan cinta itu ya. Cinta itu seperti lentera ya, untuk membuatnya tetap menyala Anda harus menjaga bahan bakarnya agar tetap terisi. Ada ramuan-ramuan bagaimana membuat cinta itu terawat itu. Bagaimana pasangan itu cinta lengket nggak sanggup hidup tanpa Anda. Bagaimana pasangan Anda itu cinta mati lengket nggak sanggup hidup tanpa Anda. Maka Anda harus memiliki ya ramuan-ramuan itu. Kemudian saya juga akan bicara tentang menyalakan lagi api cinta yang sudah padam untuk yang sudah menikah sudah lama ya, kemudian cintanya sudah padam, bagaimana menumbuhkan lagi api cinta. Ya, kalau yang ini itu lebih kepada bagi Anda yang baru baru menikah misalnya ya. Ya, ini lebih ke situ ya. Ya, bagi Anda yang masih single ya, saya lebih banyak masuk ke sini ya. Bagi Anda yang masih single yang masih mencari cinta, yang masih mencari pasangan atau masih PDKT ya, pendekatan ya. Ya bagaimana 7 detik jatuh cinta dan kemudian menumbuhkan cinta itu ya. Kalau Mas Hengki jangan Mas Hengki yang ini aja lah, menyalakan lagi api cinta. Jangan ikut yang pertama tadi gitu ya. Dan saya bicara juga the secret moment of love hypnosis. Ada beberapa momen rahasia ya, Anda bisa menghipnosis pasangan Anda. Nah, momen-momen rahasia itu nanti saya akan sampaikan. Ya, ini kayak hipnosis terselubung gitu ya. Caranya apa? Ya kita mencari. Ya, kapan sih kita harus menghipnosis pasangan kita? Membypass pikiran bawah sadar menuju pikiran sadarnya. Ini hipnosis kan? Sudah, saya mute dulu. Itu teman-teman ya. Nanti momen-momen rahasia itu yang mana itu? Yaitu apa? Saat kita melihat pasangan itu pada kondisi hipnosis state tanpa harus kita tidurkan ya. Ada momen-momennya. Nanti saya kasih tahu momennya. Kapan Anda bisa mensugesti pasangan Anda tanpa harus dihipnosis. Ada momennya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian pelet cinta. Nah ini pelet cinta ini keren ini ya. Jadi Anda nggak perlu dukun, nggak perlu jin ya, nggak perlu ritual klinik ya. Pelet cinta by hipnosis. Anda bisa membuat orang datang kepada Anda, membuat orang memikirkan Anda hanya dengan hipnosis. Ya, nanti saya pandu di akhir materi. Ya, saya pandu ya Anda untuk melet ya, dan Anda bisa lakukan sendiri. Tapi mohon izin untuk pelet cinta ini memang sengaja nggak direkam. Ya ada rekamannya. Jadi Anda cukup amati sendiri ya, amati dan coba Anda cermati gitu. Tidak ada rekaman untuk pelet cinta ini ya. Ya enggak, karena memang nggak boleh direkam ya. Tapi nanti Bapak Ibu saya pandu dan bisa melakukan sendiri berulang-ulang. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bola energi cinta ya. Nggak ada klinik juga, meskipun gambarnya kayak klinik nih, nggak ada klinik ya. Ada. Tapi bagaimana kita menciptakan bola energi cinta dan energi cinta itu kita lempar pada orang yang kita kehendaki. Itu saja ya teman-teman, Mbak Adel, kita sudah 1,5 jam bersama. Saya sudah dikontak sama IHC. Sudah lewat ini. Preview 1 jam, ini saya sudah sampai 1,5 jam.
Kalau yang ingin poligami, Master, ya boleh, silakan selama istri Bapak setuju ya, rela ikhlas poligami. Kalau enggak, sejauh pengalaman saya, kalau istri kok tidak mau dipoligami Anda paksakan, biasanya menimbulkan masalah. Namun membuat istri mau dipoligami juga bisa sih pakai hipnosis itu ya. Namun nggak saya ajarkan ke Mas Hengki, nggak, itu khawatir ya malah. Jadi diajarkan pada orang-orang khusus saja. Ada pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan aja, silakan. Boleh. Kalau ada pertanyaan bisa menuju cinta sejati, oke. Oke, Pak Kiki ini termasuk yang apa ya, yang sukses ya. Ya, Pak Kiki Teguh ini termasuk yang sukses ya. Cuman beliau masih banyak hal yang dipertimbangkan. Oke, teman-teman ya, saya kira demikian materi saya ya. Tentu materi ini juga bukan hanya dipakai cinta pada pasangan, tapi cinta juga pada anak, ya, pada keluarga kita. Ya, apapun lah tentang cinta, termasuk cinta sesama manusia. Gitu ya. Itu saja. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Ya, sampai berjumpa dengan saya nanti di tanggal berapa, Mbak Aden? Hari apa ya? Ya, nanti mungkin ditunggu di grup ya, kapan Love Hypnosis itu ditayangkan ya. Kita share sekalian sama flyer dan rekamannya, Pak. Oke, rekamannya flyer nanti disampaikan ya. Terima kasih ya. Tetap semangat ya belajar ya, karena memang Indonesian Hypnosis Center itu adalah organisasi pembelajar. Saya jamin Bapak Ibu ya, menjadi alumni Indonesian Hypnosis Center akan semakin baik, semakin pinter ya, kompetensi bertambah, semakin memberdayakan. Amin. Gitu ya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu mau ikut Zoom yang berbayar, yang gratis ya, tapi yang jelas setiap Rabu kan terus ada ya, ada pengulangan-pengulangan gitu. Terus berada di tempat ini karena saya pastikan Bapak Ibu nanti akan menjadi manusia yang lebih baik ya, lebih kualitas gitu ya. Amin. Terima kasih, waktu sepenuhnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Adel. Dari saya cukup sekian. Ya, selamat malam semua ya. Om Santi 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 Om. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk selanjutnya nanti tunggu ya kelas Zoom Love Hypnosis ya. Diumumkan nanti di grup ya untuk Mbak Jenny Setiaputri. Ya, nanti lanjutannya di situ. Sampai jumpa di Zoom bersama saya nanti. Ya. Ada di grup ya. Oke, silakan Mbak Adel. Ya, betul. Baik, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih untuk kelas malam ini. Untuk Hypno Love kita akan mulai di tanggal 12 September di hari Senin. Jika Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ingin mendaftar, bisa via CS, bisa via langsung ke kontak saya, nanti akan saya share kontaknya. Untuk preview dan dokumentasi akan saya share juga bersamaan dengan flyernya. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk malam ini. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, ilmunya bermanfaat untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Kita tunggu di kelasnya tanggal 12 September 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bu Adel, terima kasih. Sampai jumpa ya semua nanti di kelas Zoom ya. Oke, selamat.